Lia Amelia merupakan mahasiswa semester 5. Lia tinggal bersama kakaknya yang merupakan mahasiswa semester 7 di sebuah kos-kosan. Beberapa bulan terakhir ini, Lia sering menderita penyakit detritis atau penyakit MA. Akibat pola makan yang buruk, Lia juga gemar makan makanan junk food dan sering lupa untuk sarapan. Bahkan, Lia terkadang hanya makan 1 kali dalam sehari. Beberapa minggu ini, Lia mengalami sakit perut, mual, dan nafsu makan berkurang. Lia kemudian berkunjung ke puskesmas terdekat bersama kakaknya untuk berobat kembali. Selamat pagi adik, selamat pagi mbak. Perkenalkan, saya perawat Anugrah. Bagaimana kabarnya adik di hari ini? Begini kak, akhir-akhir ini perut saya suka sakit, mungkin mas saya lagi kambuh. Ya, jadi adik ini sakit makan? Iya kak. Ya, jadi penyakit MA itu memang sering terjadi pada anak kos seperti Lia. Jadi apakah adik sama kakak mau tahu lebih lanjut apa sih itu penyakit MA? Iya kak, bisa dijelaskan. Jadi sebelum itu saya ingin tanya terlebih dahulu, menurut adik Lia apa sih itu penyakit MA? Penyakit MA itu kak rasa sakit pada bagian perut bagian kiri kak. Oh iya, jadi betul ya dek, MA itu merupakan penyakit peradangan pada lambung. Nah, lambung kan terletak di sebelah kiri, maka itulah mengapa yang adik rasakan itu sakit perut di 10 hati di perut sebelah kiri. Jadi kalau misalnya MA-nya adik kamu selain sakit perut, apa yang adik rasakan? Saya biasa merasakan kak mual dan muntah dan perut saya itu terasa kembung kak. Memang begitu kak? Iya. Betul sekali. Jadi kalau misalnya MA terjadi, maka selain sakit perut tadi, sakit nyeri di ulu hati dapat pula ditandai dengan mual, muntah, dan perut kembung. Nah, menurut adik sendiri, apa sih penyebab dari penyakit MA ini? Biasanya kak, saya telat makan, jadi mas saya kambuh. Bisa kakak jelaskan lebih jelas lagi bagaimana tentang penyakit MA ini? Oh ya, jadi saya jelaskan dia lebih lengkapnya. Nah, saya ulang lagi dari awal tadi. MA itu kan merupakan penyakit peradangan pada lambung. Nah, hal ini dapat dipicu oleh berbagai faktor. Nah, salah satunya tadi itu telat makan. Nah, apabila ada itu telat makan, misalnya cuma lupa sarapan. Nah, lambung itu yang seharusnya sudah terisi makanan dibiarkan kosong, maka asam lambung itu akan meningkat. Nah, apabila asam lambung meningkat, maka asam lambung ini akan mengiritasi, melukai dinding lambung. Itulah mengapa tadi ada rasakan nyeri di ulu hati, juga karena asam lambung itu meningkat, juga ada rasakan mual, muntah juga, perut kembung juga. Jadi kalau misalnya kondisi ini tuh dibiarkan semakin lama terus-menerus berulang, maka hal ini tuh dapat sangat membahayakan kesehatannya adek. Oh ternyata begitu ya kak? Iya dek. Jadi selain itu apa ada yang ingin adek tanyakan kembali tentang penyakit MA ini? Oh begini kak, bagi penderita MA, makanan apa saja yang harus dihindari kak? Oh ya, jadi ada beberapa makanan yang harus dihindari. Nah, yang pertama itu makanan pedas. Kemudian makanan-makanan junk food, makanan yang mengandung banyak lemak, seperti gorengan. Kemudian minuman yang harus dihindari itu seperti minuman yang bersoda, minuman yang beralkohol, maupun minuman yang mengandung kafein seperti kopi. Nah, selain menghindari makanan-makanan tadi, salah satu pemicu MA ini merupakan stres. Nah, stres ini kan sering terjadi pada anakku seperti Lia ini. Betul ya? Iya kak, kalau biasa tugasku banyak, saya harus sambil lupa makan. Jadi mungkin itu yang menimbulkan mas saya kambuh. Oh iya betul deh. Jadi tadi saya sebutkan ada banyak faktor penyebab dia. Jadi hal ini tuh semua bisa dihindari. Nah, pertama itu tadi dengan mengatur pola makan dengan baik, jangan lupa sarapan. Terus ada juga harus mampu manajemen waktu dengan baik supaya tidak lupa makan dan tidak stres. Kemudian ada juga itu harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat seperti makanan yang mengandung banyak serat seperti buah-buahan. Kemudian ada juga itu harus banyak minum air putih. Dengar gitu Lia? Iya kak. Oh iya. Jadi apa ada yang ingin ada lagi tanyakan? Sudah paham kak. Ya sudah paham di? Iya kak. Ya tadi kan adek saya sudah jelaskan tentang penyakit MA ini. Coba bisa kasih tahu kak apa tadi itu penyakit MA? Iya kak bisa. Penyakit MA adalah peradangan yang terjadi pada lambung. Ya betul deh. Jadi untuk memastikan saja apakah informasi yang tadi saya sampaikan ke adek itu sudah adek pahami. Coba bisa sebutkan apa-apa saja sih makanan dan minuman yang harus dihindari kalau ada sakit MA?
makanan dan minuman yang harus dihindari itu yang pertama makanan yang pedas, minuman beralkohol, kopi, dan makanan yang cepat saji. Ya betul deh. Jadi nanti kalau misalnya adik sama kakak pulang ke kos, kemudian kakaknya bertanya, apa sih tanda dan gejala dari MA itu? Apa yang adik bilang? Saya akan tanya kakak saya tanda dan gejala dari penyakit MA itu yang pertama sakit perut bagian kiri, nyeri ulu hati juga, dan perut kembung beserta mual dan muntah. Ya, betul deh. Jadi kalau misalnya nanti kan sempat mamanya nelpon, terus mamanya bertanya selain minum obat, apa sih yang adik lakukan untuk mencegah penyakit MA ini? Kita harus mengatur pola makan, manajemen waktu, dan minum air putih dan makan makanan yang berserat. Iya, betul sekali deh. Jadi saya rasa adik sudah paham nih dengan apa yang saya jelaskan tadi. Iya kak. Ya jadi adik dan Mbak khawatir kan dengan penyakit mania liat? Iya kak. Iya khawatir sus, karena biasa kalau kamu maunya kayak susah bergerak baru kesakitan juga. Ya jadi adik Lia mau kan kalau penyakit mania ini tidak kambuh lagi? Iya kak, mau. Iya, jadi penyakit mania ini memang tidak bisa ditembus sembuh secara total, namun kita bisa mencegahnya dengan cara gaya hidup sehat, merubah perilaku kita menjadi lebih sehat lagi. Jadi adik mau kan merubah perilakunya menjadi lebih sehat? Iya kak. Ya, jadi bisa saya pantau Kide, saya pantau kesehatan ta, saya juga bisa pantau perilakunya ada apakah sudah berubah secara bertahap menjadi lebih sehat. Iya Mau kak. Kide? Iya. Ya. Jadi kapan bisa mulai saya pantau Kide? Bisa besok pas secepatnya bisa kak. Kita mau melalui apa? Melalui apa kak? WA bisa telepon. Iya kak. Oh ya, jadi nanti saya hubungi di melalui WA dan telepon. Iya. Jadi untuk kan tadi Ade itu soal telat makan toh? Iya, Ya, Kak. jadi butuh pengingat untuk supaya makan teh itu tidak telat lagi. Iya kak, saya butuh pengingat supaya saya tidak telat makan lagi. Oh ya, jadi kan Ade tinggal sama kakak kan di kos? Iya kak. Oh ya, jadi bagaimana Mbak bisa diingatkan dia untuk makan tepat waktu? Iya bisa Jesus, selain mengingatkan apa lagi yang harus saya lakukan. Oh ya, jadi selain kakak Mbak ingatkan Lia untuk makan minimal 3 kali sehari, harus juga larang Lia makan makanan yang tadi saya sebutkan seperti makanan yang pedas, makanan junk food yang cepat saji, terus minuman yang bersoda atau kopi. Jadi sarankan juga Lia untuk selalu makan makanan yang sehat seperti buah-buahan dan minum air putih. Oh ya, oke sus, bisa. Oh iya, jadi tadi kan Lia sudah dikasih obat kan sama dokter? Iya, Kak. Kita uji berapa kali dalam sehari diminum obatnya? 3 kali sehari kak. Oh iya betul ya. Jadi kalau misalnya emaknya Lia ini kambuh, kan ada Lia itu minum obat toh? Iya. Ya. Selain itu, adik mau tahu tidak cara supaya sakit perut yang ada rasakan berkurang? Iya kak, mau tahu. Ya, jadi saya di sini punya teknik manajemen nyeri yakni kompres hangat. Nah, di sini kompres hangat bisa saya jelaskan? Iya kak, Ya, bisa. jadi sini kompres hangat itu bisa menggunakan hot pad seperti yang saya pegang ini, atau kalau tidak punya bisa dipas dengan pakai handuk saja. Nah, apabila caranya itu dengan cara apabila hot pad ini telah dipanaskan misalnya dengan air hangat ataupun dengan microwave, setelah itu setelah panas bisa ada diletakkan di perut ada yang terasa sakit. Ya, sampai hangatnya itu hilang. Nah, setelah hilang maka rasa hangat ini akan meredakan kram dan nyeri yang ada rasakan. Oh iya sus, kebetulan saya punya jaraknya itu di kos, jadi nanti bisa saya bantu dia untuk kompres perutnya. Oh iya, jadi lebih bagus lagi Di. Jadi mengerti Beki tadi Di yang saya beritahukan. Iya kak, mengerti. Ya, jadi saya pamit dulu Di. Iya kak, terima kasih Terima kasih kak. sus. Iya, makasih juga.